Ibu Widianti, Menteri Pariwisata, mengkritik keras Gubernur Jawa Barat karena katanya melakukan pembongkaran secara sepihak di Hibich Pantasi. Saya lihat komentar-komentar di bawahnya, apakah ada yang mendukung pernyataan dari Menpar ini? Ternyata nggak ada. Masyarakat malah berkomentar, apakah tempat wisata ini tidak pernah berpikir? Apakah Ibu Menteri ini juga tidak pernah berpikir dampak yang ditimbulkan dari Hibich Pantasi ini? Katakannya kan kayak gini argumentasinya, kalau sudah perizinannya selesai, mestinya jelas-jelas tidak selesai, Bu. Izinnya berapa meter, berapa hektar, ternyata dibangunannya berapa. Begitu. Jadi, dan lagian kok gugup gitu loh. Kok seorang menteri seolah tak punya gagasan sendiri, tidak punya keyakinan atas apa yang diucapkannya. Jadi tidak pede, tidak full baca teks. Lalu kemudian ngomongnya belepotan, mohon maaf. Meskipun pakai bahasa Inggris, ya jangan maksain gitu. Kalau saya lihat deretan pendidikannya memang the best. Tapi kualitasnya seperti ini. Coba kita lihat dulu sama-sama nih. Ya, dari Kementerian Pariwisata kami sejujurnya prihatin dengan situasi ini. Dan kami terus melakukan monitoring terhadap perkembangan situasinya. Nah, tapi tentunya kami selalu menghimbau bahwa pelaku usaha wajib memastikan legalitas usaha mereka masing-masing. Menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak. Terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Namun kami juga menghimbau destinasi wisata untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku dan memenuhi semua perizinan dasar yang diwajibkan, seperti persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung. Nah, sektor pariwisata harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan kelestarian alam, termasuk hal pengelolaan kawasan wisata. Hal ini sesuai dengan Permen Parekraf nomor 9 tahun 2021 yang telah diisu tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Nanti kalau ingin di detailnya kami bisa paparkan atau kami bisa informasikan lebih lanjut. Dan Kementerian Pariwisata juga mendorong adanya evaluasi yang lebih baik dalam pengawasan dan pemantauan terhadap pembangunan wisata yang berada di kawasan sensitif seperti kawasan hutan dan konservasi. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memfasilitasi perkembangan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dari situ, sekian, terima kasih. So, I understand that the ministry, the Indonesian cabinet and ministry, very large and so many destinations to promote, but we have RPJMN by Bappenas, Borobudur and Yogyakarta area, and also that is our super priority destination. Kampanye di Jakarta aja itu dari Deputi Promosi nanti bisa menjelaskan kampanye programnya seperti apa saja, karena tentu Jakarta itu destinasi yang cukup indah juga, jadi supaya beda gitu, kita ingin mempromosikan Jakarta supaya wisatawan dari luar daerah yang terdekat bisa datang karena kami memiliki banyak destinasi seperti museum-museum, galeri, bisa berbelanja,
dan restoran juga luar biasa banyaknya. Jadi itu program kami nanti akan dielaborasi oleh Ibu Deputi, Ibu Made, mengenai penurunan okupansi hotel. Tadi kami sudah bahas di topik sebelumnya. Memang ada dampak dari pemotongan anggaran, tapi untuk hotel-hotel bintang 3 dan 4 ya. Nah, tapi kami seperti kita tadi sudah bahas, kita kolaborasi dengan mitra-mitra dan terus menggenjot promosi kami. Harusnya kita bisa meningkatkan lagi okupansi. Tapi bukan karena program wisata di Jakarta saja, bukan program itu yang membuat destinasi okupansi rate-nya itu turun itu. Terima kasih dari Ibu. Oke, kelihatan ya, seolah terpaksa gitu ngomong itu, terpaksa atau memang gimana gitu loh. Tapi yang jelas seolah-olah bukan pikiran original dia, ya, bukan pikiran original Ibu Menteri. Segagap dan segugup itu gitu loh. Ketika beliau ngomong mengkritik, bahkan di iNews itu judulnya Menpar prihatin dengan penerbitan wisata puncak. Penertiban berenang maksudnya. Penerbitan wisata puncak oleh Deddy Mulyadi. Penertiban mungkin salah ya, iNews juga nulis judulnya. Deddy Mulyadi bongkar tempat wisata di puncak, Menpar tidak boleh sepihak. Gitu. Kan udah jelas gitu loh, ini melanggar, Bu. Kan udah jelas melanggar. Maksudnya kalau seorang menteri pariwisata, dia benar-benar oke lah, itu tugasnya untuk menjaga wisata-wisata yang ada di Indonesia. Tetapi seandainya, bila atau bahkan sudah menjadi fakta bahwa wisata ini merugikan masyarakat, bahkan berpotensi menghilangkan nyawa masyarakat, menghadirkan banjir, menghadirkan longsor dan lain sebagainya, maka mestinya bagi saya nih, menteri itu harus keluar pernyataannya seperti ini. Kita dukung seluruh pariwisata yang ada di Indonesia. Tetapi catat satu, kita tidak akan pernah mendukung tempat-tempat wisata yang itu berdampak buruk bagi masyarakat. Apalagi berpotensi menghilangkan nyawa masyarakat. Satu pun tak boleh. Kan keren. Kan keren. Contoh misal itu di Puncak. Ada tuh tempat wisata yang dibongkar oleh Gubernur Jawa Barat, yang ternyata izinnya sekian, dibangunnya sekian. Yang ternyata ketika dicek, itu berdampak terhadap masyarakat di bawahnya, berdampak terhadap perusakan lingkungan. Kita sebagai Menteri Pariwisata tidak akan mendukung tempat-tempat wisata yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Kan enak gitu loh. Bener gak? Kan mestinya bagi saya seorang menteri berpikiran seperti itu kalau memang dia itu berpikiran kepada masyarakat. Kalau mikirnya kepada masyarakat bukan hanya bagaimana caranya menghasilkan duit, tetapi menjaga masyarakat. Duit itu bakal datang ketika hibits ada, bakal datang. Ketika Eiger juga di Eiger Fantasi ya, hibits Fantasi, Eiger gitu, kan mau udah disegel kan, bakal mendatangkan duit gak itu? Mendatangkan duit. Pertanyaan kita, merusak ekosistem alam apa tidak? Merugikan pada masyarakat apa tidak? Kan mestinya bukan hanya berpikir ekonomis seorang menteri, tetapi berdampak seperti apa kepada masyarakat. Kalau memang Anda itu benar-benar berpihak kepada masyarakat, begitu, kok seperti ini gitu loh ngomongnya, aneh saya. Prihatin dengan penertiban wisata di Puncak oleh Deddy Mulyadi karena dianggapnya sepihak. Dia juga bangun secara sepihak kok. Kan dia juga bangun tempat wisata itu, membangun punya izin sekian, lalu kemudian dia bangun sekian, itu kan sepihak juga. Kan belum dapat izin, artinya kan sepihak. Jadi please lah, Ibu Menteri juga mesti bijak. Ibu Menteri juga mesti bijak. Jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang apalagi tidak orisinal, yang apalagi pernyataannya tidak berpihak kepada masyarakat. Hanya urusan duit aja.
Tidak menghitung dampak negatif kepada masyarakatnya. Positifnya ada, tapi negatifnya lebih besar daripada positifnya. Masih mempertahankan menteri yang kayak gini, Bapak Prabowo. Itulah, itu mau urusan presiden ya. Kalau saya lihat sekali lagi rekam jejak profesionalnya beliau di dalam dunia usaha, memang profesional, tapi kok kayak gini loh. Ya coba aja lah Anda nilai sendiri. Kalau saya sih sekilas kok kayak gini loh, sekelas menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.